Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tentang materi kita, yaitu tentang sedimentasi sungai. Definisi sedimentasi. Sedimentasi merupakan suatu proses pengendapan material padat, dalam hal ini tanah, hasil dari suatu erosi. Pengendapan ini terjadi karena adanya penurunan kecepatan aliran, sehingga menyebabkan partikel sedimen tidak lagi mampu untuk terbawa aliran, dan akhirnya partikel sedimen tersebut mengendap di suatu titik pada badan sungai. Contoh sederhana, contoh yang mudah dipahami adalah pengendapan pasir di dasar sungai. Saat aliran air memperlambat kecepatannya, maka pasir akan mengendap dan membentuk lapisan sedimen. Sedimen dan erosi. Erosi dan sedimen merupakan suatu keterkaitan, yang mana erosi itu adalah merupakan suatu proses pengikisan dan pengangkutan material tanah oleh air, sehingga hasil dari erosi tersebut akan membentuk suatu pengendapan, dan endapan itu dinamakan sedimen atau sedimentasi. Hubungan timbal balik adalah apabila erosi besar, maka sedimen yang dihasilkan atau sedimentasi yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi sedimentasi. Ada 3 faktor utama yang akan mempengaruhi jumlah sedimentasi. Yang pertama adalah faktor iklim, yang kedua adalah faktor topografi, dan yang ketiga adalah faktor aktivitas dari manusia. Yang pertama, faktor iklim. Ada curah hujan, suhu, dan angin. Dari faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi proses erosi, dan sehingga akan mempengaruhi atau akan memberikan dampak juga terhadap jumlah sedimen yang dihasilkan. Yang kedua adalah faktor topografi. Di dalam faktor topografi ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah kemiringan lereng, yang kedua adalah bentuk lahan, dan yang ketiga adalah keberadaan vegetasi atau tanaman. Dari hal-hal berikut akan mempengaruhi kecepatan aliran air dalam mengerosi suatu lahan, sehingga dari kecepatan tersebut akan mempengaruhi jumlah sedimentasi juga yang akan mengendap. Yang ketiga, faktor berikutnya adalah aktivitas manusia. Contoh faktor dari aktivitas manusia adalah deforestasi atau pengundulan hutan contohnya, atau penebangan hutan, sehingga mengurangi jumlah vegetasi yang ada, sehingga itu akan mempengaruhi juga terhadap laju sedimentasi karena tutupan lahannya berkurang. Kemudian pembangunan infrastruktur, ya, dengan adanya pembangunan infrastruktur maka akan mengurangi jumlah tutupan lahan, sehingga akan mempengaruhi juga terhadap jumlah sedimentasi. Kemudian ada aktivitas tambang yang juga merupakan perlakuan terhadap tanah di sekitar tambang tersebut, sehingga tanah tersebut mudah tererosi apabila terkena air hujan dengan energi kinetik yang cukup besar, maka tanah itu akan terlepas dan akan memberikan deposit sedimen yang cukup banyak. Kemudian untuk kerusakan lingkungan juga diakibatkan menjadi lebih besar terhadap kasus tersebut. Baik, berikutnya adalah profil sedimentasi. Profil sedimentasi dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu sedimen kasar, sedimen sedang, dan sedimen halus. Dalam sedimen kasar ini biasanya terendapkan di dekat dengan sumber sedimen tersebut. Biasanya masih di daerah hulu, karena sedimen ini terdiri dari batuan besar dan batuan kerikil-kerikil yang masih cukup besar, sehingga sedimen ini tidak mampu untuk tergerak sampai ke tengah atau sampai ke hilir. Kemudian jenis berikutnya adalah sedimen sedang. Dalam sedimen sedang ini biasanya terendapkan di bagian tengah aliran,
Biasanya di sedimen sedang ini terdiri dari pasir dan kerikil yang ukurannya itu lebih kecil atau lebih halus dibandingkan sedimen yang lebih besar tadi, atau sedimen yang tipe pertama tadi. Kemudian yang terakhir adalah sedimen halus. Dalam sedimen halus ini adalah sedimen yang ringan, sedimen yang tersuspensi atau atau sedimen melayang yang terbawa sampai ke hilir. Biasanya sedimen ini ditemukan di waduk atau di danau atau di akhir dari aliran sungai. Dan jenis sedimen ini biasanya terdiri dari tanah lempung dan terdiri dari tanah lumpur atau tanah lanau. Berikutnya adalah dampak dari sedimentasi. Yang pertama, dampak sedimentasi itu adanya pendangkalan sungai. Dalam pendangkalan sungai ini terjadi penumpukan sedimen yang menyebabkan sungai itu akan berkurang kapasitas tampangnya, sehingga meningkatkan resiko banjir pada musim-musim penghujan, karena tampang yang seharusnya tadi terisi oleh sedimen, sehingga apabila terisi air maka air itu akan meluap. Berikutnya adalah kerusakan dari infrastruktur. Contohnya adalah kerusakan infrastruktur jembatan, terutama di bagian pilarnya, karena pada sedimentasi ini akan mengendap atau akan terdeposit di bagian hilir dari pilar atau belakang pilar, karena kecepatan aliran di belakang pilar itu rendah, sehingga sedimen itu akan terendap di belakang pilar. Beda dengan depan pilar, kalau depan pilar akan tergerus, kalau di belakang pilar akan terendapkan sedimennya, sehingga kestabilan pilar jembatan akan terganggu. Apabila pilar jembatan terganggu stabilitasnya, maka daya dukung pilar di jembatan tersebut juga akan berkurang, sehingga akan mengakibatkan turunnya jembatan atau rusaknya infrastruktur yang akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Kemudian yang ketiga adalah kerusakan ekosistem. Dalam hal ini, sedimen dapat merusak habitat tumbuh-tumbuhan air, ikan, dan organisme-organisme yang lain. Karena sedimen akan mengganggu keseimbangan ekosistem di aliran sungai tersebut. Metode penanganan sedimentasi. Yang pertama adalah pengendalian erosi. Kita tahu bahwa sedimentasi itu merupakan hasil dari erosi, sehingga untuk mengurangi sedimentasi maka kita harus mengurangi jumlah erosi yang akan terjadi. Untuk mengurangi jumlah erosi yang terjadi bisa dilakukan dengan teknik konservasi tanah seperti terasering, vegetasi, dan teknik konstruksi. Untuk berikutnya yaitu adalah membuat bangunan-bangunan sipil atau bangunan fisik penahan sedimen, seperti membangun bendungan, cek dam, dan membangun bangunan penahan sedimen untuk mengurangi sedimentasi di sungai dan waduk. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan daerah tangkapan air. Karena daerah tangkapan air ini merupakan produksi sedimen, yaitu cukup besar erosinya, maka melakukan pengolahan lahan dan hutan di daerah hulu untuk mengurangi jumlah erosi yang terjadi, sehingga sedimentasi dapat terkurangi di daerah hulu tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.